kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita. Dipandu firman-Nya dari Kejadian 41 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki era kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan kita dalam banyak hal dan membuat segala proses serba cepat. Disadari atau tidak, kemajuan tersebut menggiring kita menuju satu budaya yang baru, yaitu budaya instan. Hampir semua manusia ingin cepat bertumbuh, cepat pintar, cepat kaya, cepat sukses, dan cepat berkuasa. Kebanyakan manusia pada saat ini tidak lagi memperhatikan proses alami yang membentuk manusia itu untuk matang, menjalani tiap tahapan dalam proses kehidupan dengan melalui masa kanak-kanak sampai kepada masa tua di dalam proses suka dan duka. Akibatnya, generasi sekarang banyak yang tidak tahan uji dan menjadi rapuh. Ketika diperhadapkan dengan kegagalan dan penderitaan, mau mengambil jalan pintas dan lari dari masalah. Ada yang menjadi pecandu narkoba, dan tidak sedikit yang berputus asa, bahkan bunuh diri. Sangat sedikit manusia sekarang yang mampu berdiri kembali dari kejatuhannya dan mengubah kegagalan dan penderitaan tersebut menjadi keberhasilan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani proses suka duka dalam kehidupan ini, marilah kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah contoh bagi kita bagaimana menghadapi penderitaan dan keterpurukan dan akhirnya bangkit menjadi pemenang. Yusuf mengajar kita bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan yang hilang gemilang. Tentunya kita semua telah mengenal siapa Yusuf ini. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya Yakub. Tetapi karena kecemburuan dan kebencian saudara-saudaranya, dia harus menderita. Dia dibuang ke dalam sumur yang kering, dijual kepada Potifar. Akhirnya dia masuk penjara. Di dalam semua penderitaan dan pengalaman tersebut, Yusuf tidak berputus asa, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan menjalani hari-hari hidupnya sebagai sebuah ibadah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dari keteguhan iman dan ketekunannya itu, akhirnya dari penjara dia diangkat oleh Firaun menjadi wakilnya yang berkuasa di Mesir. Dari pengalaman Yusuf di atas kita dapat belajar yang pertama, tetaplah setia kepada Tuhan. Dalam semua proses perjalanan hidup yang dilaluinya, ketika dimanja oleh ayahnya, dibuang oleh saudara-saudaranya, sampai dia ke puncak tertinggi berkuasa di Mesir, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan senantiasa menyertai, memberkatinya, dan memberikan roh hikmat kepadanya. Di ayat 38 dan ayat 30 sampai ayat 39 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena kesetiaannya, Tuhan memberikan kepada Yusuf berkat kekayaan dan kekuasaan, dan juga anak-anak yang menghibur hatinya. Anak sulungnya diberikannya namanya Manasye, yang artinya Allah telah membuat aku lupa akan kesukaranku, ayat 51. Dan anak yang kedua diberikannya nama Efraim, yang berarti Allah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan kesetiaan kepada Tuhan dan menjalani proses kehidupan
dalam suka dan duka akan membentuk kita menjadi tahan uji dan menjadi pemenang yang dapat mengubah kegagalan, keterpurukan dan penderitaan menjadi kesuksesan dan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Pelajaran yang kedua, bisa mengampuni. Penderitaan yang dialami Yusuf akibat kebencian saudara-saudaranya tidak menimbulkan dendam di hatinya, bahkan tidak menyalahkan saudaranya atas penderitaan yang dialaminya tersebut. Dia melihat dan memahami perjalanan hidupnya melewati suka dan duka adalah rancangan Allah untuk tujuan yang lebih besar, yaitu keselamatan umat Israel. Di Kejadian 45, ayat 5, ayat 7 sampai dengan ayat 8 Yusuf berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang terkasih, hal ini diucapkan oleh Yusuf di sini. Ketika saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf akan memakai kuasa untuk membalas dendam, menindas mereka kembali. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa yang ada padanya, rasa sakit yang dialaminya dahulu tidak menimbulkan dendam, dan kemudian kuasa itu tidak dipakai untuk menindas saudaranya, tetapi dia malah melihat itu sebuah rencana Tuhan untuk keselamatan saudara-saudaranya, untuk keselamatan umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Yusuf yang tidak jatuh ke dalam kebencian dan dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Siapapun yang menyakiti hatimu, yang menyebabkan kegagalan dan penderitaan bagimu, ampunilah dan lihat serta pahamilah bahwa hal itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk kamu menjadi pemenang dan mendapat berkat melimpah untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kami boleh diajar seperti anak-Mu Yusuf, melihat rancangan terindah dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti tuntunan Tuhan, bahkan boleh melihat kehadiran Bapa dalam kegagalan, penderitaan, dan juga kebencian orang lain sebagai proses yang dipakai Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dituntun oleh Tuhan dan melihat rencana baik di depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.